motivasi apa yang membuat Pak Feb ini, Haji Febriani begitu bersemangat dalam berbisnis? Jadi gini, saya tuh apa ya bang ya, nggak tega melihat orang susah bang. Itu selalu bang. Aja. Nggak tega melihat orang susah. Kasihan ada yang susah. Saya tuh kalau melihat orang di pinggir jalan kesusahan gitu ya, terus di lampu merah banyak anak-anak apa namanya itu anak-anak jalanan itu tuh hati tuh udah langsung tersiksa bang gitu. Jadi rasanya tuh apa nih yang bisa saya bantu, apa ini yang bisa saya lakukan supaya mereka itu nggak seperti itu lagi gitu loh. Nggak cuma sekedar dikasih duit doang, nggak cuma sekedar dikasih sedekah doang gitu. Tapi nggak tahu tuh dari zaman dulu mungkin karena orang tua saya tuh memang hobi sedekah dari dulu. Mungkin ayah dulu apa profesi? Supir bis, bapak supir bis. Ayah beliau ini supir bis. Saya ingat Damri. Iya, bapak supir bis Damri. Kalau mama itu buruh jahit. Tapi dengan kondisi beliau yang sangat kekurangan, kadang itu kalau saya makan bang, dan kecil dulu itu cuma pakai kerupuk bang. Itu ngalamin bang, makan tuh cuma pakai sayur sop sama kerupuk, nggak pakai telur, nggak pakai ayam bang. Iya. Itu saya sering ngalamin, saya dan adik-adik saya gitu. Jadi di Solo dulu ya? Di Solo. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, yang kekurangan seperti itu, karena orang tua saya itu nanggung hutang ribanya kakaknya ibu, bude saya gitu kan. Bisnis, utang bank, gadein sertifikat orang tua, bisnisnya bangkrut. Tapi kan cicilan harus dibayar dong. Nah itu orang tua saya yang terlilit utang, karena kan gak enak, apa namanya, kasihan sama mbak gitu kan, kasihan sama nenek. Jadi pendapatan bapak sama ibu saya itu ya banyak habis buat nalangin itu gitu. Jadi prihatin. Saya pikir Pak Beb tuh mau ada warisan orang tua usaha gitu loh. Ini jangan orang kaya nih, masih muda tapi Lamborghini, Ferrari di rumahnya semua, tidak ada yang diwarisin bisnis. Saya banyak dengar dari bayan-bayan atau tausiah dari abang sama teman-teman abang lah, orang-orang dakwah ya. Itu ada satu yang sering terngiang gitu ya, bahwasanya Allah itu sayang sama hambanya yang sayang sama umat. Iya. Yang di bumi, yang di langit. Iya. Ar-Rahimuna yarhamahumur Rahman. Jadi barang siapa yang sayang kepada umat, kepada sesama, maka Ar-Rahman itu akan menyayangi kita gitu. Nah mungkin itu bang yang saya ambil, kenapa orang kerja keras, banyak yang kerja keras dari saya gitu. Lebih semangat mungkin. Lebih semangat dari saya banyak. Yang lebih pintar dari saya juga banyak. Tapi yang ditolong Allah, ya bukan saya berujub atau gimana perusahaan saya, tapi ya terbukti kan perusahaan saya dapat banyak penghargaan tahun ini ya, dari Kemendak, dari AP2LI sebagai produk terbaik perusahaan dengan fast growing company gitu kan bang. Saya ngambil karena perusahaan ini banyak kebantu orang-orang gitu, banyak kebantu mitranya. Apalagi moto perusahaan keren banget. Go Berkah Noriba. Go Berkah Noriba. Inspire. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalau mau sukses, pertama itu yakinan dulu. Itu yang paling penting. Yakinan dulu bahwasanya Allah mengikuti prasangka hambanya. Anda harus yakin apapun yang terjadi ke depannya, Allah tuh nggak akan salah ngasih rezeki lah. Allah nggak akan salah ngasih rezeki. Pokoknya yakin bahwasanya Allah ini maha beri rezeki kepada orang kaya, yang Allah yang ngasih rezeki kepada triliuner di luar negeri sana. Allah yang ngasih. Dan Allah tuh sanggup ngasih rezeki itu juga kepada kita semua ya. Juga bisa. Tinggal kita ini memantaskan diri. Nah satu nih, ketika kita ini sudah menjadi orang muslim, insya Allah kita ini disayang sama Allah. Allah itu takut ngasih rezeki sama kita. Kenapa takut bang? Takutnya ketika kita dikasih rezeki, ribuan pintu maksiat itu terbuka lebar. Iya, bukan kadang Allah tidak berikan rezeki kepada orang-orang beriman. Karena sayang. Karena sayang, ya. Karena sayang bang. Kalau Anda mau sukses nih, ikut Bang Diri dulu. Ikut usaha dakwah dulu. Iya. 3 days ini. SLC kalau di perusahaan. Saya 3 hari SLC. Spiritual leadership kan itu bahasa yang lain lah, modern lah. Tapi isinya juga sama bang. Karena jadi pantaskan diri kita dulu di hadapan Allah, karena Allah ini sayang sama kita. Allah nggak akan istidrat sama kita.
takutnya kalau kita dikasih duit 1 miliar nih sekarang nih, tahu-tahu ribuan pintu maksiat itu terbuka, Pak. Terus ngitung duitnya sampai tinggal sholat lagi, kelamaan ngitung duit. Iya, ribuan pintu maksiat terbuka lebar gitu. Oleh karena itu, iman ini bukan cuma KTP, tapi harus diusahakan. Gimana cara usaha atas iman? Ya sama seperti yang disampaikan sama beliau, 3 hari dulu. Jadi ketika kita ikut ambil bagian dari usaha dakwah ini, itu yang saya rasakan. Dulu ya mohon maaf, saya dekat dengan kiai ini, ustadz ini, tapi tetap bang, riba bang, tetap. Ya, jadi iman itu bukan karena kita dekat dengan ustadz, iman itu bukan karena kita dekat dengan kiai, tapi iman itu ketika kita sudah peduli atas iman saudara kita tanpa kita minta duit. Begitu kita sudah peduli sama imannya saudara-saudara kita, kemudian kita ketok-ketok pintu rumah dia, menjadi apa namanya bang? Salesman akhirat karena Allah. Insya Allah itu Allah akan menolong kita dalam banyak hal, akan memperbaiki diri kita, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, sama akhlak. Yang paling penting itu iman itu. Iman ini bukan karena keturunan, bapak kita muslim, bapak kita kiai, terus kita punya iman, enggak. Kita mondok 10 tahun belum tentu. Banyak sekali teman saya, mohon maaf nih bang, lulusan mondok belasan tahun keluar jadi trader bang, trader forex bang, gambling gitu kan, banyak juga yang kayak gitu kan. Jadi kita kalau mau punya iman dalam hati harus diusahakan, bukan karena keturunan, bukan karena kita dari kecil kenal Islam, bukan, tapi belajar sama Bang Dery. Jadi dakwah gitu. Usaha atas iman. Betul, usaha atas iman. Jadi masya Allah, teman-teman ya, beliau ini jatuh bangun juga. Dia dulu punya perusahaan besar banget, berapa juta member seluruh. Dulu omset itu tembus ya, perusahaan saya sebelum bangkrut itu 150 miliar per bulan omset. Saya sampai diundang Kick Andy di Metro TV. Betul. Saya diundang di Bank BCA sebagai nasabah prioritas termuda dengan saldo terbanyak. Ada itu di majalahnya, masih ada bang, gitu, majalah prioritas. Tahun 2010 itu nyaldo itu ratusan miliar bang. Saya di rekening itu saldo mengendap gitu. Omset perusahaan itu pernah tembus sampai 200 miliar sebulan, tapi semuanya itu Allah musnahkan karena riba. Kalau sekarang member udah berapa sekarang di perusahaan terbaru? Member belum banyak, baru sekitar 200.000 bang. Banyak 200.000? Oh sedikit bang, yang dulu sampai jutaan. Dulu sampai jutaan. Iya, dulu sampai jutaan. Di atas 5 juta. Tapi sekarang lebih berkah. Sekarang lebih banyak omsetnya. Lebih banyak omsetnya, lebih berkah. Iya, karena kan berbasiskan produk. Jadi transaksional repeat order produk ini masya Allah. Yang paling penting itu adalah kita ini harus punya keyakinan dan kita harus punya semangat. Bahwasanya punya keyakinan, punya semangat. Ya Allah akan tolong kita, yakin itu. Dan jangan pernah putus asa dengan keadaan apapun di sekitar kita, karena yang namanya kesuksesan itu untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita. Ya, jadi cukuplah keluarga kita, ibunda kita, ayah kita, anak-anak kita, istri kita, jadi motivasi kita untuk kita sukses.